Overthinking. Ini menarik. Semua orang pernah mengalami overthinking. Aku dan kamu dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Iya kan? Cuman ya adalah ketika kamu overthinking yang setiap harinya tuh bisa 3 kali bahkan selalu overthinking bahkan sebelum tidur sehingga kamu nggak produktif, sehingga kamu jadi beban atau merugikan diri kamu sendiri. Ini yang bahaya. Overthinking ini tuh gampangnya kamu yang suka mikir terlalu banyak tentang situasi masalah atau kejadian-kejadian yang kemungkinan akan terjadi sampai berulang-ulang tanpa adanya kemajuan atau penyelesaian yang jelas. Kayak gak enak banget gak sih? Mikirin segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kamu harus ingat, ini kemungkinan, ya, kemungkinan. Baru aja kemungkinan. Kamu kayak misalnya pengen nembak cewek, aduh dia nanti terima aku gak ya? Aduh kayaknya aku belum pantas deh. Dah, itu tuh mikirin segala kemungkinan yang akan terjadi padahal belum kamu lakukan. Pengen buat konten, aduh nanti malu gak ya buat konten kayak gini? Nanti FYP gak ya? Nanti berhasil gak ya? Nanti buat bisnis ini laku gak ya? Gimana ya caranya segala macam? Selalu mikirin berlebihan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bahkan belum terjadi. Kamu lakuin aja dulu, kamu tembak cewek kamu aja dulu, terima enggaknya ya udah, iya kan? Buat konten mau FYP mau enggak, yang penting itu berguna buat orang lain, it's okay. Kamu jangan terlalu mikirin, aduh nanti gimana ya, aduh nanti gimana, itu menyebabkan kamu overthinking. Ya, selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kamu terjebak dalam siklus pikiran yang gak produktif. Pikiran yang cuma stuck di pola pikir itu aja, sehingga kamu gak action nantinya. Ya, ini menyebabkan kamu yang akhirnya kesejahteraan mental kamu terganggu dan emosional kamu juga ikut terganggu. Pikiran kamu terus-menerus berputar nggak henti sampai-sampai nggak bisa tidur dan kesehatan kamu juga terganggu. Nggak cuma itu, dengan kamu selalu berpikir overthinking ya, polanya kayak gitu terus, sebelum tidur, sebelum berangkat pergi kerja atau berangkat sekolah atau berangkat kuliah atau berangkat memulai bisnis gitu ya, mau buka usaha, pagi-paginya kamu selalu terjebak dalam pikiran overthinking. Aduh hari ini kerjaanku aman gak ya, hari ini dosennya moodnya baik gak ya, hari ini banyak pelanggan gak ya. Kamu mikirin itu terus, kamu bahkan terjebak dalam pola pikir yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau yang mungkin nggak akan terjadi, kamu selalu pikirkan terus. Kenapa pikiran itu nggak kamu kembangkan dengan baik? Misalnya, aduh nanti dosen aku moodnya baik gak ya? Ya kita kan nggak bisa, itu kan di luar kontrol kita. Konsumen ke kita, terus pekerjaan kita baik atau nggak hari ini, itu di luar kontrol kita. Yang dikontrol kita adalah pikiran kita. Coba tenangin dulu, karena ketika pikiran kita tenang, hati tenang, relax, kamu bisa membuat keputusan juga yang bisa tepat dan juga bisa efisien. Ya, pekerjaan kamu juga jadi lancar, segala sesuatunya bisa lancar. Kalau kamu kebanyakan mikir sampai hal-hal yang negatif, overthinking terus-menerus, ya udah. Justru kemungkinan yang nggak akan terjadi malah terjadi. Oke, karena overthinking ini membahayakan banget. Ada juga nih ciri-ciri lain dari overthinking, seperti sulit melepaskan diri dari pemikiran yang mengganggu, sering ada kecenderungan pemikiran negatif. Misalnya, ketika kamu selalu overthinking kepada diri kamu sendiri, bahkan ke lingkungan kamu sendiri, kamu jadi gampang banget meragukan kemampuan kamu sendiri, merendahkan diri kamu sendiri, khawatir dengan hasil yang buruk suatu saat nanti, atau kamu merasa nggak punya kemampuan dan nggak punya keahlian dalam menghadapi sebuah masalah di masa depan. Selain itu, ketika kamu selalu overthinking, kamu jadi gampang tegang, gelisah, gelagapan, ya, karena ya itu overthinking. Kamu nggak pernah akan yang namanya tenang sama relax. Nggak akan pernah tuh ketemu dengan kata tenang sama relax kalau kamu overthinking terus, gelisah bawaannya. Karena kalau kamu terjebak dalam pola pikir overthinking terus, ya, sampai nggak ada jalan keluarnya seperti apa, kamu merasa nggak bahagia, merasa kurang mulu hidupnya, sulit fokus pada hal-hal yang positif. Sebenarnya ada hal atau ada solusi yang bisa kamu ambil, tapi kalau kamu overthinking terus, kamu jadi nggak bisa fokus pada hal-hal yang positif, ke negatif terus. Ya, merasa kamu nggak bisa apa-apa, bahkan kamu jadi kurang berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan pada akhirnya apa? Akhirnya kamu mengalami penurunan kualitas hidup. Ya, jangan sampai kamu mengalami kualitas hidup tuh semakin lama semakin turun. Bukannya makin naik malah makin turun, kan aneh. Oke? Karena pola overthinking ini
Ya, hati-hati sama overthinking ini. Ah, gampang lah overthinking mah, masih gampang. Jangan disepelein orang yang memiliki overthinking itu berlebihan. Ya, ini khusus buat orang-orang yang sulit banget ya. Setiap hari udah mencoba gitu ya. Melakukan segala hal positif, bahkan sampai produktif sekalipun, sampai jadwalnya padat, tapi tetap aja kebawaannya overthinking terus. Yaitu nanti aku akan jelaskan bagaimana cara-caranya. Tapi sebelum itu, ada ciri-ciri overthinking. Nah, ini sekarang. Penyebab-penyebab kamu bisa overthinking tuh karena apa? Oke, aku akan jelaskan. Pertama nih, ada yang namanya perfeksionis. Ya, ayo ngaku. Siapa orang perfeksionis? Perfeksionis itu maksudnya mau kelihatan sempurna, apapun sempurna. Mau presentasi, PPT-nya harus sempurna, materinya harus sempurna. Atau mau menyelesaikan sesuatu, ya, job desk-nya di pekerjaan, atau dia seorang kakak maunya terlihat sempurna di mata adiknya, mau terlihat sempurna di mata bosnya, di mata manajernya. Ayo, siapa? Siapa? Ayo. Ya, aku juga orangnya perfeksionis, tapi sekarang aku belajar selesai lebih baik daripada sempurna. Ingat, setiap manusia itu nggak mungkin ada yang sempurna, pasti ada aja kegagalannya, ada aja melakukan kesalahan sampai kebodohan yang tanpa kita sadari. Oke, jadi kalau misalnya kamu orang perfeksionis, aduh ya, mau terlihat perfeksionis, mau segala sesuatu sempurna, jangan sempurna aja yang kamu pikirkan, capek sendiri kalau kamu orangnya perfeksionis. Ya, capek ketika kita mau terlihat sempurna di mata orang lain, padahal kita sebagai manusia nggak akan pernah yang namanya sempurna. Jadi selesai lebih baik daripada sempurna. Ya, ketika kamu mau buka bisnis, atau yang tadi aku bilang ya, kayak misalnya kamu buat konten, kamu maunya segala perfeksionis, segala ada mic yang bagus, yang mahal, kamera yang mahal, segala macam. Ingat ya, ini aja aku rekam pakai apa? Pakai HP. Pakai HP, karena aku belum punya kamera. Yang penting pesan aku atau edukasi aku, ya motivasi aku tuh sampaikan kepada kalian itu udah lebih baik daripada harus semuanya sempurna tapi isinya kosong. Ya, buatlah konten yang misalnya bisa berguna untuk orang lain, itu kan berbobot ya, berdaging istilahnya kontennya. Daripada kamu oke, bagus semuanya karena kamu punya duit, kamu bisa beli semuanya, ya ingat terlihat sempurna di mata orang lain, bahkan di mata kamu sendiri, tapi isinya kosong. Untuk apa? Kayak kamu misalnya mau buat bisnis, kamu mau coba bisnis apapun, mau terlihat sempurna harus punya gedung, harus punya ruko dulu, ya padahal keuangan juga mepet. Sehingga kamu fokus pada strategi, fokus sama plan, nggak action. Ya, itu menyebabkan apa? Menyebabkan kamu nantinya overthinking. Aduh, strateginya A ini bisa gak ya? Strategi B bisa gak ya? Aduh, tapi kalau kayak gini bisa gak ya? Aduh, dah. Itu kebanyakan overthinking. Ya, kamu jalani aja dulu. Segala sesuatunya pasti akan lancar kalau memang kamu bisa untuk mengalahkan hal-hal yang bisa merugikan kamu sendiri. Tapi kamu harus kalahkan diri kamu sendiri dulu, yaitu overthinkingnya kalahin. Ya, semua orang juga pasti resah kok sama masa depan, resah dan takut gitu soal masa depan. Tapi kalau kamu overthinking terus, mengalami trauma-trauma di masa lalu yang masih kamu ambil, aku nggak mempermasalahkan kamu trauma seperti apa masa lalu. Aku juga nggak bisa untuk mengatakan masa lalu kamu tuh harus dibuang segala macam, enggak. Tapi ada tapinya, kalau kamu terus menerus memikirkan masa lalu trauma-trauma yang sebelumnya kamu disakiti, membuat kamu nggak nyaman, membuat kamu nggak bahagia. Kalau kamu fokus pada hal-hal kemarin, bagaimana hari ini, bagaimana hari esok, itu yang harus kamu pikirkan. Oke, jadi jangan kebanyakan plan, jangan kebanyakan strategi. Boleh strategi, boleh plan, tapi jangan kebanyakan. Sehingga kamu nantinya apa? Timbul overthinking. Aduh, berhasil gak ya? Berhasil gak ya? Action, ya. Karena kamu selalu mikirin hal-hal detail. Orang perfeksionis itu selalu memikirkan dari A, B, C, D, E sampai Z itu detail banget. Karena kamu selalu mikirin hal-hal detail, strateginya detail, plannya detail, itu yang akan menyebabkan kamu overthinking dan apa? Kecemasan kamu jadi naik tinggi. Cemas jadi, khawatir, gelisah, merana. Nah, selanjutnya nih, dari perfeksionis yang aku tadi bilang, trauma dan stres yang kamu alami itu secara berlebihan itu bisa menyebabkan overthinking. Aku sadar, aku juga paham bahwa trauma-trauma pahit yang kamu alami di masa lalu atau stres yang sekarang, bahkan stres-stres untuk masa depan, ini juga bisa menghantui kamu dan bisa jadi overthinking. Ya, kamu terlalu banyak mikirin masa lalu seperti apa, masa depan tuh kayak gimana, sehingga kamu nggak menikmati momen sekarang dan kamu hanya fokus pada masa lalu dan hanya fokus pada masa depan, tapi kamu tidak fokus pada masa sekarang. Itu jangan. Nah, selanjutnya dari perfeksionis sama trauma dan stres yang berlebihan,
Kurangnya kepercayaan diri ini juga bisa salah satu penyebab kamu overthinking setiap harinya. Gini ya, kalau kamu nggak yakin sama kemampuan kamu sendiri, kamu sering ragu setiap kali mau mengambil keputusan, akibatnya kamu terjebak dalam siklus pencarian validasi. Kalau kamu sering-seringan ya, terus mikirin segala kemungkinan buruk yang akan terjadi, nanti ke depannya seperti apa, ya terus membayang-bayangkan sebuah kegagalan, bukannya membayang-bayangkan sebuah kesuksesan atau keberhasilan, ini bisa menyebabkan kamu overthinking. Kamu dihantui dengan rasa-rasa takut, rasa-rasa gelisah, khawatir, ya. Jadi gelagapan kalau mau ngambil sesuatunya atau mengambil sebuah keputusan, jadi nggak tenang, nggak rileks, dan akhirnya ini bisa merugikan kamu sendiri. Dan yang terakhir, penyebab-penyebab overthinking ini yaitu tekanan sosial atau profesional. Ya, misalnya kayak gini, misalnya kamu sebenarnya kamu udah jago nih public speaking, tapi kok tiba-tiba kamu nggak bisa, itu jadi takut gitu ya. Kamu jadi kebanyakan tekanan bahwa kamu terlihat sempurna di mata orang lain, masa besok aku mau public speaking atau mau presentasi atau aku juga mau sesuatu hal yang tadinya ini udah dibangga-banggakan sama orang lain atau bahkan orang tua sekalipun, atau orang lain tuh terkenal, kita tuh karena apa, jadi kita tertekan atas tuntutan harus sempurna dan mempunyai standar yang tinggi. Kamu ngerti gak maksud aku? Jadi gini, misalnya kamu terkenal pinter lah di sekolah, ya kita ambil contoh terkenal pinter di sekolah. Nah, pas ada mau ujian UTS atau UAS, ya, kamu dikenal sebagai orang yang pinter, sebagai orang yang bisa untuk misalnya mencapai ranking 1 lagi, gitu ya di semester ini, kamu jadi punya banyak tekanan. Iya, jujur, kamu jadi punya banyak tekanan. Aduh, nanti juara 1 lagi gak ya? Aduh, capek banget sih belajar, harus mati-matian, tapi orang lain tuh mengenal aku tuh pinter segala macem gitu. Itu adalah tuntutan yang luar biasa, menekan sekali, dan itu menjadi kita overthinking. Aduh, nanti bisa gak ya? Aku kan dikenalnya seperti ini, aku kan dikenal seperti itu gitu kan. Itu akan menyebabkan kamu overthinking. Jadi sudah, maksimalkan dengan baik, ya, lakukan dengan baik. Tapi ingat, kita manusia. Kita wajar mengalami kesalahan, ya kita manusia, nggak semuanya harus mempunyai standar tinggi atau pengamatan orang lain tuh seperti kita tuh kayak gimana gitu ya. Ya sudah, jalankan saja sesuai dengan diri kamu, jangan terpaku dengan standar tinggi atau tekanan-tekanan tinggi dari orang lain yang mengenal kita tuh seharusnya bisa kayak gini, seharusnya bisa kayak gitu, seharusnya kamu bisa ranking 1 lagi gitu kan. Itu yang akan menyebabkan kamu gagal nanti suatu saat nanti. Oke, jalanin aja semaksimal mungkin. Dan ini tips-tips dari aku untuk kamu biar nggak overthinking. Ya mungkin memang sulit, tapi kamu harus coba. Dan semoga video ini bisa membantu kamu menjadi orang yang percaya diri sama diri kamu dan jadi nggak overthinking terus. Overthinking boleh, justru kamu aneh kalau nggak overthinking soal masa depan kamu. Ya itu aneh banget, tapi ini yang overthinkingnya bisa merugikan kamu sampai kamu nggak produktif, sampai kamu tidak melakukan hal-hal atau membuat keputusan yang baik karena kamu overthinking. Kecemasannya lebih tinggi, gelisahnya lebih tinggi, khawatir lebih tinggi daripada action yang seharusnya kamu overthinking soal masa depan yang bisa untuk meningkatkan value kamu, tapi ini malah kejebak, ya kamu malah kejebak dalam pola pikir overthinking. Oke, tonton video ini sampai habis sehingga kamu tahu maksudnya. Yang pertama, live in the moment. Fokuslah pada apa yang kamu kerjakan saat ini. Ya, detik ini kamu lagi ngapain? Misalnya kamu lagi nonton video aku nih sekarang, fokus. Ya, mungkin ini video mungkin 15 menit ke atas atau 15 menit ke bawah, aku juga masih belum tahu, ya kan. Tapi kamu fokus pada video ini. Kenapa? Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau dalam menonton video ini, atau kamu menonton video-video edukasi lain, motivasi lain, ya. Sehingga kamu punya self improvement kamu tuh grow. Ya, itu pasti akan ngefek dan punya manfaat untuk kamu. Tapi kamu fokus. Jangan ngelihat YouTube aku atau ngelihat YouTube yang lain sambil ya main game atau baca buku yang lain. Baca buku boleh, tapi ya kalau baca buku ya baca buku, nonton ya nonton gitu. Jangan disamakan. Oke, fokus. Ya, hidup di masa sekarang. Hidup kamu lagi ngapain ini? Ya, kamu lagi dengerin aku, ya udah fokus dengerin. Ambil yang positif, buang yang negatif, udah itu aja. Fokus pada hal-hal yang kecil, fokus pada hal-hal yang sederhana, sehingga kamu jadi nggak kehilangan momen berharga. Contohnya gini deh gampangnya ya, kamu ke Dufan, atau kamu sekarang ke Ragunan, ya, Ragunan, tahu ya Ragunan ya, kebun binatang, itu pasti semua orang pasti pernah gak sih ke sana? Pasti pernah lah ya. Jadi kita ngambil contohnya Ragunan atau Dufan atau ya tempat mana lainnya. Kamu lagi berlibur sama keluarga, kamu lagi libur sama teman-teman atau bahkan sama pasangan kamu fokus pada momen itu.
Misalnya hari Minggu, ini fokus nih hari Minggu jalan-jalan sama teman-teman. Jangan pas lagi jalan sama teman-teman bawa tugas, bawa kerjaan. Sampai kamu jadi kehilangan momen-momen yang berharga yang sebenarnya kamu tahu nggak gampang loh untuk menyatukan semua orang dengan kesibukannya masing-masing. Kamu harus hargai momen-momen itu. Live in the moment, hidup pada momen itu. Oke, misalnya kamu punya masalah yang harus dikerjakan pada hari itu. Ya sudah, tapi kamu harus bisa manage juga. Mana waktu yang harus kamu senang-senang, mana waktu yang kamu harus manage untuk masalah yang harus kamu kerjakan sekarang. Ya, kamu punya deadline tugas-tugas kuliah yang banyak atau deadline pekerjaan yang banyak, selesaikan sebelum hari ini dong. Ya, sebelum hari kamu ke Ragunan, sebelum hari kamu ke Dufan. Ya, atau menyelesaikannya setelah kamu pergi ke Dufan, setelah kamu pergi ke Ragunan, itu baru bener. Jangan digabung. Ya, kamu jalan-jalan, fokus sama jalan-jalan. Fokus pada keluarga kamu, teman-teman kamu, atau pasangan kamu pas lagi jalan-jalan. Kamu lagi di kafe, fokus sama teman kamu. Jangan fokus ke yang lain gitu, udah fokus aja dulu. Oke, sehingga kamu jadi nggak overthinking. Kayak misalnya kamu overthinking ya, aduh, nanti kerjaan aku kayak gimana ya? Padahal kamu jadi menghilangkan momen-momen berharga. Kamu jadi overthinking. Ingat, hidup di momen sekarang bukan berarti aku menyuruh kalian tuh, yaudahlah masalah mah digampangin aja, masalah disepelein aja. No, tentu saja kita harus memikirkan masalah tersebut. Tentu saja kita harus memikirkan masa depan tuh seperti apa, mau baik ke gimana. Tapi tolong live in the moment sehingga kamu nggak kebanyakan overthinking jadinya. Kamu hargai momen-momen yang sekarang kamu lagi jalani. Kamu lagi makan sama teman-teman, ya udah kumpul sama teman-teman. Jangan kamu sibuk sendiri, main HP sendiri, ya kan? Pasangan kamu sibuk sendiri, gitu kan? Tolonglah. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau memang lagi hari H-nya kamu jalan-jalan, selesaikan masalah sebelumnya atau selesaikan masalah setelahnya. Jadi kamu nggak kebanyakan overthinking, kamu nggak kebanyakan gelisah, dan kamu bisa menikmati hidup. Enjoy your life. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan masalah. Daripada terus-menerus kamu fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang belum mungkin terjadi atau akan terjadi atau ya bisa saja tidak akan terjadi, mendingan kamu cari solusinya. Kamu fokus pada solusinya. Ya, kamu cari solusi-solusi yang konkret untuk menghadapi masalah tersebut atau untuk menemukan bahwa oh kayaknya aku harus kayak gini, solusinya kayak gini, biar nanti kalau memang itu terjadi kamu bisa menghadapinya. Fokus pada solusi akan membantu kamu merasa lebih baik loh. Ya, dengan fokus pada solusi kamu mengalihkan energi kamu dari meratapi masalah yang mungkin terjadi ke upaya nyata untuk menemukan jalan keluar. Ini membantu kamu untuk menghindari siklus kekhawatiran, kecemasan yang tidak produktif. Ingat, fokus pada solusi bukan berarti kita mengabaikan masalah yang ada. Namun, kamu bisa melihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh dan mencari jalan keluar yang paling efektif. Dengan mengarahkan perhatian kamu, fokus kamu pada solusi bukan terhadap masalah, kamu jadi gampang untuk membuat keputusan yang baik, dengan gampang membuat keputusan yang tepat dan efisien, ya. Sehingga apa? Sehingga kamu suatu saat nanti kemungkinan itu akan terjadi, kamu tahu mau apa menghadapinya, mau sebagai apa menghadapinya, mau dengan solusi seperti apa, solusi A, B, C kamu udah jalankan. Karena kamu apa? Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Yang ketiga, latihlah rasa kasihan pada diri sendiri. Maksudnya apa? Memikirkan. Kamu selalu memikirkan, kamu selalu overthinking pada masalah-masalah yang sudah lalu, ya, sehingga kamu jadi sulit untuk menjangkau masa depan. Karena kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri, kamu selalu merendahkan diri kamu sendiri, kamu selalu menyakiti diri kamu sendiri, karena mungkin kebodohan-kebodohan atau kejadian-kejadian di masa lalu, entah di hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun-tahun lalu, kamu selalu memikirkan hal-hal yang kamu lakukan atau sebuah kebodohan atau ya, sebuah kejadian yang gagal menurut kamu. Jadi, mendingan kamu harus belajar bagaimana rasa kasihan sama diri sendiri. Jangan kamu kasihan sama orang lain, tapi nggak kasihan sama diri kamu sendiri. Ingat kamu manusia, aku selalu mengingatkan kita manusia. Kita bisa melakukan segala kesalahan, kebodohan, yang mungkin kita belum tahu sebenarnya hal seperti itu. Atau kita terjebak dalam situasi seperti itu. Tapi tolong latihlah rasa kasihan pada diri sendiri dengan pengertian, dengan kesadaran, dengan belas kasihan, ya, dengan kebaikan hati seperti kamu lakukan kepada orang lain. Ya, aku tahu kamu orang baik, kamu selalu merasa kasihan pada orang lain, tapi kenapa kamu selalu tidak bisa merasa bahwa kamu harus belajar yang namanya kasihan pada diri sendiri? Ketika kamu sudah belajar yang namanya kasihan pada diri sendiri,
Kamu bisa menerima terhadap kelemahan kamu, kesalahan kamu, dan kegagalan yang kamu alami tanpa menghakimi atau menyalahkan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu terus memikirkan dan terus menyakiti diri sendiri dengan ngata-ngatain kamu, ih bodoh banget sih, kenapa sih ngambil kayak gini, kenapa sih ngambil kayak gitu, gagal misalnya masuk ke universitas yang kamu inginkan, gagal ke kantor yang kamu inginkan, atau gagal menjadi seorang Polri atau TNI gitu ya. Kamu selalu merendahkan diri kamu sendiri, kamu selalu bilang membodoh-bodohi diri kamu sendiri. Padahal kamu tahu, di dunia ini, kamu hanya punya diri kamu sendiri. Oke, kamu punya orang tua, oke kamu punya pasangan, oke kamu punya keluarga, tapi yang mengerti diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi tolong, latihlah rasa kasihan sama diri sendiri. Masa kamu mau ngata-ngatain diri kamu sendiri, ngerendahin diri kamu sendiri, caci maki diri kamu sendiri? Ya, dengan kamu melatih rasa kasihan pada diri sendiri, kamu jadi mengerti bahwa ya, aku memang mengalami kesalahan, aku memang gagal, tapi ya semoga kegagalan ini bisa aku buktikan di masa depan nanti untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kamu jadi nggak overthinking. Ya, ketika kamu melatih rasa kasihan sama diri sendiri, kamu nggak selalu memikirkan dan terlalu berlebihan mikirin, aduh kenapa sih gagal kayak gini, seharusnya aku ngambil A, seharusnya aku ngambil B gitu keputusannya gitu kan. Tapi mau bagaimana, sudah terjadi. Kamu ngapain overthinking dan mikir terlalu keras sampai menyakiti diri kamu sendiri, sampai ngata-ngatain diri kamu sendiri karena kesalahan-kesalahan atau kebodohan yang pernah kamu alami. Jadikan pengalaman masa lalu, jadikan trauma masa lalu itu menjadi introspeksi dan bisa mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih baik. Itu baru benar ya. Jadi tolong jangan kritik diri kamu dengan keras, jangan merendahkan diri kamu sampai membuat kamu tuh jadi nggak percaya diri. Berikan diri kamu izin untuk membuat kesalahan, berikan diri kamu izin untuk membuat kebodohan. Tapi tolong, kesalahan dan kebodohan sebelumnya introspeksi, dan buatlah hal itu jadi yang lebih baik di masa depan nanti, dan pelajari hal-hal yang sebelumnya membuat kamu gagal. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan semoga kamu jadi tidak overthinking lagi. Ya, ingat, aku tidak bisa mengubah kamu. Yang bisa mengubah kamu adalah diri kamu sendiri. Semua keputusan ada di tangan kamu.